Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2887 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop Roh Allah dan Roh Antikristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, kita sudah ada di zaman akhir. Amin. Di akhir zaman ini banyak orang akan datang mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan firman Tuhan, padahal mereka adalah roh antikristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, jangan cepat percaya pada setiap orang yang mengatasnamakan mereka hamba Tuhan, mereka dipakai Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kita, jangan cepat percaya pada setiap roh-roh. Firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk menguji roh-roh itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kita kepekaan. Amin. Saudara hati-hati, namanya umpan itu kan menarik, saudara. Kalau saudara sudah makan umpan itu, mustahil saudara bisa keluar dari cengkraman kuasa kegelapan itu. Makanya saudara jangan mudah percaya dengan orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus menguji setiap roh. Apakah mereka berasal dari Allah atau bukan? Sebab firman Tuhan dikatakan banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, kalau tidak menguji setiap roh, saudara akan menjadi mangsa mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ujilah
pengajaran-pengajaran mereka. Amin. Apakah pengajaran yang saudara dengar dari orang tersebut yang mungkin mereka hamba Tuhan yang baru saudara kenal, saudara baru tahu satu pengajaran yang baru, saudara uji semua itu. Amin. Apakah itu sesuai dengan kebenaran firman atau tidak? Bapak Ibu Saudara, banyak sekarang ini orang banyak yang tertipu dengan ajaran-ajaran yang kelihatannya wow, luar biasa, tapi pada ujungnya pengajaran sesat. Hati-hati saudara. Firman Tuhan ini sudah mengingatkan kita, sudah terjadi 2000 tahun yang lalu di abad-abad pertama kekristenan. Dan sekarang ini terus berkembang lebih gila lagi. Apalagi akses, semua orang bisa mengakses 24 jam, saudara. Mereka bisa menonton, mendengar dari media sosial, dari YouTube dan sebagainya, tanpa mengetahui siapa latar belakang hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Bapak Ibu Saudara, uniknya hamba Tuhan, gembala mereka berbicara, mereka nggak mau dengar. Giliran orang yang mereka tidak kenal, yang mereka dengar, mereka tonton di YouTube, wah ini khotbahnya bagus, lucu. Saudara, yang dikasih Tuhan tanpa mereka mengenal siapa yang menyampaikan firman. Mereka percaya, mereka lebih mendengar itu. Belum tentu orang yang menyampaikan itu berasal dari Allah. Bisa saja mereka berasal daripada roh antikristus. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Banyak orang di akhir zaman ini, kata firman, mereka tidak mau mendengar pengajaran-pengajaran yang berasal dari Tuhan. Mereka mencari orang di mana yang menyampaikan firman, orang yang entertain, orang yang sangat-sangat lucu, bagus dalam penyampaian, tapi ujung-ujungnya menuju pada maut. Bapak Ibu Saudara, ujilah setiap roh, ujilah setiap pengajaran. Amin. Dan lihat buah-buah dari hamba Tuhan yang mengajar saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang mengajarkan kita, jangan cepat percaya pada setiap roh-roh. Ujilah roh-roh itu. Amin. Ujilah pengajaran mereka. Ujilah hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan itu. Apakah mereka menyampaikan kebenaran atau jangan-jangan penyesatan. Jangan cepat percaya pada orang yang kita jumpai, pada pengajaran yang mereka ajarkan. Ujilah itu semua. Baik, ujilah roh-roh itu, ujilah pengajaran itu, ujilah hamba Tuhan itu. Yang kedua, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus yang ada di dalam kita akan membawa kita mengenal Roh Kudus, mengenal Allah yang benar. Amin. Saudara, firman Tuhan ini berkata di ayat 2 dan ayat 3, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Kalau saudara mengenal Roh Kudus, mengenal Allah, maka saudara akan dituntun, dibimbing oleh roh kebenaran itu untuk semakin hari, semakin mengenal Allah yang benar. Amin. Haleluya. Tapi kalau saudara di dalam satu komunitas, dalam pengajarannya mengajarkan bahwa Yesus tidak berasal dari Allah, dia tidak mati di atas kayu salib, tetapi orang yang diserupakan. Yesus sebenarnya waktu itu sudah terangkat
naik ke surga. Jadi yang mati itu bukan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, keluar dari komunitas atau perkumpulan saudara, karena perkumpulan itu sesat saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sudah memberikan satu pengertian kepada kita. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah antikristus. Bapak ibu saudara, apa sih arti antikristus? Anti itu kan lawan. Kristus itu ya Yesus Kristus. Jadi kalau yang saudara pelajari itu bertentangan dengan fakta, dengan firman Tuhan, dengan Alkitab, itu menandakan bahwa yang saudara sedang pelajari adalah perlawanan kepada Kristus, alias antikristus. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara mau tahu kebenaran, datang kepada Yesus Kristus yang adalah satu-satunya jalan kebenaran yang menuju pada hidup yang kekal. Amin. Dari mana saudara mengenal Tuhan? Dari kebenaran firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara baca firman Tuhan setiap hari, Roh Kudus, yaitu roh kebenaran itu, yang akan membawa saudara pada pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Semakin hari, semakin mengenal Dia. Semakin hari, semakin intim. Semakin hari, saudara akan semakin kuat, semakin berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang lebat bagi Kristus. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara, jangan sampai saudara belajar ada dalam persekutuan, tetapi menolak kebenaran, melawan kebenaran, kontra dengan kebenaran. Itu menandakan saudara tidak ada di tempat yang tepat. Saudara berada dalam komunitas yang sesat. Kembali kepada Tuhan, belajar kebenaran, firman Tuhan, amin. Maka Roh Kudus akan membawa saudara pada pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Dan yang terakhir saudara, di ayat 4 sampai ayat 6 di sana. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara, yang ketiga kita belajar dari firman Tuhan ini. Roh Allah atau Roh Kudus, kuasanya lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Amin. Saudara, mari katakan bersama-sama dengan saya. Saya berasal dari Allah. Amin. Haleluya. Firman Tuhan ini meneguhkan kita bahwa kita bukan berasal dari dunia ini, tapi kita berasal dari Allah. Amin. Makanya satu hari nanti kita akan kembali kepada Allah Bapa kita di surga. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat menangkap pesan bahwa kuasa-kuasa yang ada di dunia ini tidak ada artinya sama sekali, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Amin. Bapak ibu saudara, sekarang ini banyak orang, bahkan generasi-generasi ini mau mundur jauh ke belakang. Mereka lebih takjub pada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Makanya banyak orang sekarang ini saudara, mereka ingin pelajari ilmu kebal. Mereka ingin menjadi, dalam tanda kutip, menjadi orang yang sakti, mandraguna, dan sebagainya. Bapak ibu saudara, itu kan kekuatan-kekuatan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Bapak ibu saudara, mari yang kita kejar itu kuasa Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memakai kuasa-kuasa kegelapan, itu butuh pengorbanan tumbal yang pada akhirnya orang-orang yang saudara kasih
akan jadi korban, dan terakhir saudara yang akan dimakan. Karena apa saudara? Karena yang saudara kejar kuasa-kuasa di dunia ini yang menghancurkan dan membinasakan saudara. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberi kita kuasa yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih besar kuasanya daripada kuasa yang ada di dunia ini. Amin. Tuhan kita lebih dahsyat, lebih hebat daripada dunia ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Roh Allah atau Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, kuasanya dahsyat, hebat, luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya kita bukan orang biasa, kita orang-orang hebat, orang-orang luar biasa dipakai Tuhan dengan dahsyat, hebat, luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar. Yang pertama, jangan cepat percaya pada setiap roh-roh. Ujilah roh-roh itu. Ujilah pengajarannya. Ujilah orang yang menyampaikannya. Yang kedua, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan membawa kita pada pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih lagi. Amin. Dan yang terakhir, Roh Allah atau Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, yang ada di dalam hidup kita, lebih besar kuasanya daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.